Tentang yang Ustadz katakan barusan bahwa Allah itu akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan akan menjatuhkan suatu kaum dengan Al-Quran. Itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Jadi kita mungkin bisa baca peradaban manusia ini ya. Peradaban manusia ini kan naik turun. Peradaban manusia ini akan naik tatkala yang menjadi punggawanya adalah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang bulan Ramadan. Di episode pertama, Ustadz sudah menjelaskan tentang bagaimana Ramadan ini menjadi bulan yang penuh cinta. Karena Allah sebagai tanda dan bukti cintanya kepada manusia, Allah menghadirkan Ramadan dengan segudang keutamaan-keutamaannya. Lalu kemudian kita juga tentunya harus menghadirkan cinta kepada Ramadan dengan banyaknya keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Nah, di sebelumnya sudah disinggung nih Ustadz tentang bahwa Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Nah, itu maksudnya apa nih Ustadz? Selain yang Ustadz sampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ada lagi nggak Ustadz sisi yang spesial gitu ya dari Ramadan bulan Quran ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ramadan bulan Al-Quran itu adalah Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak sekali ayat di Quran ya. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah yang sering dibaca ketika bulan Ramadan. Ayatnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di situ diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan daripada petunjuk tersebut, dan Al-Quran itu sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Antara yang hak dan yang batil gitu ya. Bahkan kalau kita baca di surah Al-Qadar, Allah sampaikan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau ditanya malam Lailatul Qadar itu di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya. Dan segala sesuatu yang Allah turunkan di situ Quran, baik itu waktu, tempat, manusia, maka semuanya Allah muliakan. Ya. Ketika di satu bulan di situ diturunkan Quran, maka Allah muliakan bulan itu. Ya. Bulan apa? Yaitu bulan Ramadan. Ketika malam itu diturunkan Quran, maka menjadi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam apa? Lailatul Qadar gitu kan. Ketika diturunkan di kota, maka menjadi kota yang berkah, Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, Makkatul Mukarramah, kota yang mulia, kota Makkah gitu kan. Diturunkan ke Nabi, maka menjadi nabi yang mulia gitu ya. Maka segala sesuatu yang terikat dengan Al-Quran, Allah pasti muliakan di sana. Masya Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sampaikan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini
juga Allah akan menjatuhkan kaum yang lain dengan Quran. Wah, ini menarik banget nih Ustaz. Tapi ini tentang yang Ustaz katakan barusan bahwa Allah itu akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan akan menjatuhkan suatu kaum dengan Al-Quran. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi kita mungkin bisa baca peradaban manusia ini ya. Peradaban manusia ini kan naik turun ya. Bahkan ada seorang pakar dari Aljazair kalau tidak salah namanya Malik bin Nabi. Itu pernah mengatakan bahwa peradaban manusia ini akan naik tatkala yang menjadi punggawanya adalah iman. Dan peradaban manusia ini akan stagnan tatkala yang menjadi punggawanya adalah logika dan akal. Dan peradaban manusia ini akan jatuh, bahkan hancur, runtuh ketika apa? Ketika yang menjadi punggawanya, yang menjadi dasarnya adalah hawa nafsu. Ya. Maka Al-Quran ini kan kitab Allah yang Allah turunkan buat orang-orang beriman. Allah ini akan pergilirkan kekuasaan, pergilirkan kebaikan buat siapa? Satu dijelaskan di dalam Al-Quran itu buat orang-orang yang beriman. Ya, maka kalau kita dekat dengan Al-Quran, pasti Allah akan berikan kemuliaan. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Quran, kita punya Quran nih, dekat dengan kita Al-Quran ini, tapi kemudian kita jauh dari Quran, maka Allah akan jauhkan kita ya dari Islam ini. Kenapa Islam ini tidak bisa ditaklukkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan para sahabat itu justru bisa menaklukkan negeri-negeri yang ada di sekitarnya, ya, kekuasaan besar kayak Romawi, Persia, karena mereka adalah generasi Al-Quran, generasi yang benar-benar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya. Kenapa generasi setelahnya kemudian bisa ditaklukkan, dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa? Karena umat Islam ini mulai jauh dari Al-Quran. Makanya ada salah seorang orientalis dulu pernah mengatakan tugas kita bukan menjadikan orang Islam keluar dari agamanya, tapi tugas kita adalah menjauhkan orang Islam dari kitab sucinya. Ngeri banget Ustaz ya. Jadi memang ternyata teman-teman, Ramadan ini begitu mulianya Ustaz ya. Nah, salah satunya adalah tadi yang Ustaz sampaikan di awal bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan Quran juga itulah yang menjadikan seseorang itu derajatnya akan naik di hadapan Allah dan dia akan terhinakan di hadapan Allah Ustaz ya. Nah, buat teman-teman semua yang ingin gitu ya, memaksimalkan dirinya di hadapan Allah gitu ya, menjadi hamba yang taat gitu ya, dekat dengan Allah, maka ya caranya adalah dengan selalu dekat dengan Al-Quran gitu ya. Ya bukan berarti Qurannya dibawa-bawa kemana-mana gitu ya. Bukan berarti dibawa, dikantongin ya, ditasin, enggak, maksudnya dibaca gitu ya, dipahami maknanya, ditadaburi ya Ustaz ya, dan diaplikasikan. Maka insya Allah dengan itu juga mungkin kehidupan kita akan menjadi lebih baik ya Ustaz ya. Bahkan para sahabat itu ketika datangnya bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Quran ya. Karena tentu sahabat ini bacaannya beda dengan kita ya. Belajar langsung dengan Nabi sudah lancar. Rata-rata mereka itu menghatamkan Al-Quran itu ada yang setiap hari, rata-rata setiap hari. Ada sahabat-sahabat utama, mereka menghatamkan Quran itu 3 hari sekali di bulan selain Ramadan. Di bulan selain Ramadan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, kadang mereka itu menghatamkan Quran setiap hari. Masya Allah. Ya. Kalau kita bahkan ya rata-rata per 3 hari, hatam. Bahkan 10 hari terakhir itu mereka tiap hari. Jadi itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu ya, orang-orang soleh terdahulu. Mereka hatam 3 hari sekali, kemudian 10 hari terakhir setiap hari. Jadi kalau masuk bulan Ramadan per 3 hari hatam 20 hari pertama. Ya 10 hari terakhir itu setiap hari menghatamkan Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya nih tahun 2021 ini bisa hatam Quran ya. Ya minimal sekali lah ya. Minimal sekali insya Allah. Oke buat teman-teman, insya Allah ini pembahasan kita keren banget. Mudah-mudahan kita semua jamaah teman hijrah dan yang menyaksikan video ini, teman-teman semua bisa menghidupkan Ramadan ini dengan senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan selepas Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang muttaqin ya, orang-orang yang bertakwa, dan tentunya orang-orang yang kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita akan ketemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Barakallahu fikum, tetap di ngobrol santai teman hijrah, ngobrol seru berfaedah.